Untuk kita lanjut saja Pak, nanti di sesi materi ini nanti terkait dengan sistem pelaporan BPD ya terhadap kubu ya Pak ya. Nanti akan dijelaskan dari segi pengawasannya juga, dari segi evaluasinya juga, dari segi kemitraannya juga. Karena BPD adalah lembaga kemasyarakatan ya yang ada di desa gitu ya. Itu maka Pak Yun untuk waktunya dipersilakan dari instruktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan ketua semua atau ada anggota nih? Anggota campur ya? Ketua dan anggota BPD sesi 2 lah. Campur ya, sesi 2 yang hadir saat ini. Jamnya jam rawan nih Pak, jam siang. Kayak ngantuk gitu, udara panas gitu. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini, bisa ketemu dengan tokoh-tokoh di desa masing-masing. Saya yakin yang namanya ketua ataupun namanya anggota BPD adalah tokoh masyarakat. Thomas, tokoh masyarakat di desa masing-masing bisa bermuajahah, bisa bersilaturahmi. Dalam rangka sesuai dengan judul di sini, apa sih? Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD. Berarti perlu ditingkatkan kapasitasnya, berarti ya. Dengan pola seperti itu berarti harus ditingkatkan kapasitas BPD seperti apa. Dalam rangka melaksanakan amanah-amanah yang telah termuat beberapa aturan tentang BPD-an. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Kabid, Lupa, yang saya hormati pula ya. Pak Punten, pertama, slide pertama tentang kinerja, terus kinerja. Kinerja, nah ini. Izin saya berdiri ya Pak ya? Boleh nggak? Boleh. Sekarang ngantuk sih, jam-jam segini. Ini sesuai dengan judul tentang peningkatan kapasitas, ternyata di aturan dibuat, diamanahkan BPD untuk melaksanakan pengawasan kinerja terhadap kubu. Wis durung Pak? Bu. Takon ke? Jujuran ke? Melaksanakan pengawasan. Pasti ribut loh kubu. Judul awasi mah. Ya. Ini amanat Permen 110 dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan tupoksi BPD. BPD punya fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Di mana Pak kita ngawasinya? Ada 2 metode. Pelaksanaan pengawasan kinerja melalui metode proses perencanaan. Bapak Ibu harus hadir pada saat pembahasan RP, harus hadir pada saat pembahasan RK, termasuk juga pembahasan A. Kudu weruh, kudu ngerti. 2 dokumennya beli, RPJMDes, APBDes, ora dipai. Ya arep priwe ngawasi ora dipai. Ngawang-ngawang berarti ya. Ini ketika Bapak dan Ibu melaksanakan pengawasan harus paham dulu apa sih isi RPJMDes, apa sih isi RKPDes, apa sih isi APBDes. Aja sampai beli buru. Duit desa 1M sekian kamu apa Bu? Bapak harus tahu dan harus punya dokumen itu. Karena Bapak dan Ibu semua ikut terlibat dalam pembahasan. Bokat baik ada rencana kerja, program kerja yang tidak sesuai kebutuhan, Bapak bisa ngomong. Gimana aja Ki, anak prioritas sejenis yang benar-benar perlu, bisa. Nyarankan dalam rangka penyusunan di situ. Dalam rangka pembahasan Bapak ikut monet, ikut monitoring. Benar, masa saya kasih pernah hadir? Hadir enggak? Saya minta contoh yang hadir ikut pembahasan di RPJMDes, di RKPDes, di APBDes, atau terima jadi? Ya nggak apa-apa. Kita motret realnya ya, real BPD seperti apa sih?
potret realnya. Karena nanti akan berakhir pada saat penilaian kinerja BPD seperti apa. Ketika emang tidak ada udah. Berarti ada sesuatu hal yang bermasalah atau perlu ditingkatkan. Benar nggak? Aja sampai kuwu karo BPD eng-engan kan? Siji ngaler, siji ngidul. Pilih ngebahas ya? Masa dibahas ya? Belum mungkin ketika komunikasi antara BPD dengan kuwu tidak bagus. Apa sih yang dibahas? Malah nanti saling koreksi kesalahan kan? Tidak pernah tuntas gitu seperti itu. Nah ini amanat undang, amanat permen. Dari kegiatan ini, tadi secara monitoring, Bapak dan Ibu harus terlibat dalam pembahasan materi RPJMDes, RKPDes, termasuk APBDes yang tahunan. Metode yang kedua apa? Metode yang kedua kaitan dengan melalui proses evaluasi. Di mana Bapak melaksanakan evaluasi terhadap kuwu? Kapan? Kapan Bapak bisa mengevaluasi kuwu itu kinerjanya benar beli? Yang setahun sekali dilaksanakan. Ada pada saat kuwu itu harus melaporkan tertulis kepada BPD laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 1 tahun anggaran. Pernah laporan beli? Oh beli kah? Basic. Nah ini kondisi real ya? Real. Kita berbicara real ya? Nggak apa-apa real. Kurang bagus, tidak bagus kita beresin. Jangan kita tenang dengan di bawah adem tapi rud. Mending kita apa adanya dulu, beresin di mana masalahnya. Nah, ini evaluasi ya. Kewajiban BPD amanah Permendagri 1 tahun sekali melaksanakan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di situ Bapak dibahas semua. Apa benar beli kegiatan ini udah sesuai rencana atau enggak? Sesuai RKPDes tidak? Sesuai APBDes tidak? BPD bisa berpendapat untuk memperbaiki, untuk mendapat informasi dan lain-lain, untuk bersikap terhadap laporan itu. Nah ini adalah rangkaian dari ujungnya kinerjanya BPD. BPD ada kerjanya ketika melaksanakan evaluasi ini sebagai bentuk akuntabilitas lembaga BPD. Paling sederhana, satu tahun sekali lah kita laksanakan evaluasi. Musyawarahnya emang nggak terserah, harap ning desa, harap ning Bandung, terserah kesepakatan. Ya, sekali-kali bawa evaluasi aja ning Jaya Mulia aja lah. Meni Pak, mana yang Cirebon lah kali-kali. Makan terserah. Yang penting proses evaluasinya berjalan. Sebagai bentuk akuntabilitas tupoksinya BPD. Kalau tidak pernah melaksanakan evaluasi, di mana bentuk akuntabilitas? Sedangkan di satu sisi lembaga BPD adalah lembaga formal, meskipun belum optimal. Saya ini belum optimal. Nanti kita bahas di mana ketidakoptimalannya. Terkait tadi evaluasi. Mudah-mudahan untuk mulai setahun sekarang, suka tidak suka, senang tidak senang, amanat ini harus dilaksanakan. Buat evaluasi ketika akhir tahun anggaran, minta ke KUU laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa untuk dievaluasi oleh BPD. Ya, siap ya. Tapi ketika ngawal kadang-kadang apa sih? Pakai ya. Biasanya beli lok sih. Macam-macam BPD evaluasi kita. Ana apa yang muncul ekonon kan? Bukan niat pribadi lembaga ini, tapi amanah undang-undang, amanah peraturan. BPD harus seperti itu sebagai pertanggungjawaban kelembagaan BPD sendiri. Minimal 1 tahun sekali. Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Biar tahu seperti apa. Ya? Oh, berarti kan kualitas komunikasi teman-teman BPD dengan KUU kurang bagus. Kesimpulan seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kewajiban saya mohon ke depan, tahun depan udah mulai ada yang
memulai tentang evaluasi LKPPD. Sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga BPD kepada Bupati 1 tahun sekali. Ini amanat ini, untuk peningkatan ini aja dulu, jangan yang lain-lain ya. Sebatas kita peningkatan, bentuknya apa? Tadi ada laporan kinerja BPD yang dilaporkan ke Bupati melalui camat, materi substansinya ini. 1, evaluasi LKPD, terus juga perencanaan tadi, masuk pembahasan ikut serta, bentuknya administrasi. Untuk mendapat itu juga, alhamdulillah, saya tidak berharap lebih kepada teman-teman pengurus BPD, karena saya, nah sekarang belanja masalah nih. Dilihat dari aspek keorganisasian, saya melihat BPD belum optimal, belum memadai disebut sebagai sebuah organisasi. Ketika berbicara organisasi, ada 3 unsur yang harus mutlak ada. SDM-nya harus jelas, ada. Legalitasnya ada. Kedua, saprasnya harus ada. Aja sampai disuruh gawe, tapi saprasnya laka. Harap priwe, harap nyangkul sawah, laka cangkul ya bisa lah. Marana kantor BPD, laka kantornya Pak, ya priwe kerja sih. Itu terkait dengan sapras, bener nggak? Masa Bapak kerja BPD anak rumah? Ini lembaga formal di tingkat desa yang dibentuk dengan undang-undang, dengan peraturan lainnya. Secara sapras masih lemah. Saya tidak berharap lebih efektivitas kinerjanya. Kerja di rumah masing-masing, kerjaan yang sor asem, anak bae yang rapat. Bingung-bingung lah ke sekretariat, wis lah. Nyari sing adem-adem, mari zaman komputer, zaman Pentium Pira, miris kadang saya seperti itu. Ini realita Pak. Realita ketika kami turun ke lapangan, ngaudit rekan-rekan desa, dihadapkan seperti itu. Siapa yang salah? Kan percaya gitu. Siapa yang salah? Pembiaran. Di satu sisi ini lembaga formal, lembaga resmi, yang diatur dengan undang-undang, yang diatur dengan peraturan-peraturan di bawahnya. Jangan sampai ketika kondisi real seperti itu dituntut kinerja berlebih, masa apalagi duitnya laka ya wis. Bener nggak? Duitnya laka baru kerja. Terbebani dengan amanah-amanah aturan seperti ini. Di lapangan tidak sesuai apa yang digambarkan oleh aturan. Iya. SDM. Keduanya, BPD bukan lembaga profesi. Saya yakin Bapak masuk ke BPD ada yang kerja pegawai negeri, ada yang pengusaha, ada yang kerja di Jakarta dan lain-lain, benar nggak? Kecuali BPD adalah lembaga profesi, bisa benar-benar efektif yang namanya BPD. Lebih kepada panggilan untuk membangun desa sebenarnya mah. Niatnya niat ibadah, niat sangat mulia. Kalau lihat secara organisasi Pak, lihat lembaga BPD, oh ya keren badan perwakilan. Apalagi dulu dirubah kan, badan perwakilan dulu ya, dirubah jadi badan apa beda ya? Oh, takon kita gitu. Terus? Iya, galak pun lah. Damai. Nah, benar, setuju. Ada perubahan nomenklatur. Awalnya perwakilan hampir setara dari DPR kabupaten, daerah sampai daerah. Sama. Desa punya otonomi, berarti punya perwakilan. Yang dikhawatirkan kan tadi, galak, terlalu galak. Titik-titik ribut-ribut. Kok bila akur-akur, boro-boro ngebangun, gujreg be. Saling punya kepentingan masing-masing. Apalagi didasari awalnya ada kepentingan konflik di Pilwu. Ya Pak ya? Masalah peragate, satu periode yakin saya. Urusan Pak. Urusan nyari-nyari kesalahan dan lain-lain. Nah ini, ada perubahan nomenklatur juga, ada perubahan makna. Intinya hayo dengan badan permusyawaratan rakyat kita mufakat untuk membangun desa. Kurangi
hal-hal yang tidak bagus sepakat untuk membangun desa. Pasti ada gesekan. Pasti ada gesekan. Namanya juga punya kepentingan dan lain-lain. Terus kondisi lainnya, kualitas komunikasi antara BPD dengan KUU masih ditemukan eng-eng, kieu ngaler kieu ngidul. Arep kompak priwe? Ya, pada ya. Kompak beli kita, si ngaler si ngidul, BPD ngaler. Ini penyelenggaraan perda desa. Sepakat kita membangun desa nih, tapi ketika komunikasi tidak baik, bisa nggak? Iya pasti, kan substansinya komunikasi nih. Ketika komunikasi BPD dan KUU beli baik, kualitasnya nyambung beli. Ya ini nyambung. Boro-boro berpikir nanti untuk membangun desa kan. Ketika kerangka penyelenggaraan desa nih, bukan kerangka lain. Sepakat kita membangun desa nih kan. Bagus Kulon. Ya. BPD sepakat dengan KUU membangun desa Bagus Kulon. Tapi komunikasi buruk nih. Kian ngalor, kian ngidul. Bisa beli. Ya nggak bisa. Ya itu mitra kan. Mitra jalurnya jalur konsultatif. Ketika ada masalah apapun juga, konsul BPD dengan KUU. Inten. Ketika ada permasalahan, hayo bareng. Apa sih masalahnya? Cari solusinya. Ya kan kita berusaha bukan masalah jawab pribadi, masalah penyelenggaraan perda desa nih. Tujuannya kan itu. Kita bilang ngurus pribadi, mah nggak pribadi mah. Orang congkel-congkelan terserah. Resiko dengan pidananya mah enggak. Tapi ketika kerangkanya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, ketika ngalor ngidul bisa beli masa jogrek baik kan. Hal sepele kadang jadi gede dan lain-lain. Nah ini perlu kebesaran hati ketika seperti itu. Nah, SDM kita udah sejauh mana ketika secara kelembagaan tadi di organisasi? Kan banyak. Laka sekolahnya beda ya? Laka. Udah mah kan pas dilantik berarti dilatih lah sebulan Pak. Ngurus tupoksi, ngurus bagaimana ketika musyawarah. Kirim Mang Bandung. Ini lembaga-lembaga militer lah, disiplinnya iya. Harusnya idealnya gitu Pak. Dindingnya ketika ada yang dilantik baru, dikirim dulu nih. Apalagi tadi tidak ada basic sekolah tentang pekerjaan sekarang. Dikirim dulu, menyamakan persepsi minimalnya. Kirim mana Bandung Cikoleta di lembaga-lembaga kemiliteran, disiplinnya dididik di situ. Pemahaman tupoksinya silakan, mangga diperdalam. Minimal ada kesamaan persepsi awal lah. Sekarang kan nggak ada, langsung pinter. Lantik langsung bisa, wah protes-protes. Ngalor ngidul. Ada yang terjadi seperti itu. Akhirnya ada yang kebablasan, ada yang tidak. Melawan koridornya kan, keluar dari rel. Tidak akan pernah tuntas, Pak, ada yang itu. Kalau tidak ada solusi, apa solusinya? Solusinya apa? Buat kondisi-kondisi BPD yang seperti ini sekarang. Satu, secara regulasi kuatkan dulu. Lembaga BPD benar-benar lembaga formal pemerintah. Tadi secara organisasi, sampai organisasi memadai representatif sebagai sebuah organisasi. Di mana adanya? Ya regulasi tadi. Kalau memang dari Permendagri sampai ke Perda daerah, buatkan Perda BPD yang kuat. Ya regulasinya kurang kuat. Regulasi ini dibuat karena ketika regulasi sifatnya nasional, Permendagri atau umum, masih menghidupi berbagai kabupaten kota yang di Indonesia. Tapi ketika letakkan perda itu lebih saklek. Bokat ada muatan lokal bisa disampaikan di situ. Standar BPD di Indramayu seperti apa? 2 kantor, 2 mesin tik, 2 laptop. Dibuatkan kerangka regulasinya. Jadi satu kewajiban. Jadi satu kewajiban ketika ini regulasinya udah kuat di daerah, mengikat kan yang namanya regulasi, mau tak mau tidak suka harus dipenuhi ketika udah jadi suatu regulasi. Tapi kalau pilihannya choice, sunah, harap dipenuhi, harap beli. Ya susah, nanti milihnya milih beli. Wajib aja.
wajib ketika emang ada regulasi penguatan BPD harus sarana organisasi dilengkapi. SDM-nya minimal ada pendidikan tadi. Baik sebulan lah. Kasih aturan-aturan Permendagri 110 dalam itu sampai sejauh mana. Secara kelembagaannya. Akhirnya paham teman-teman. Ketika teman-teman udah dilantik langsung ke medan BPD, basikan macam-macam. Versi mungkin pegawainya begini, versi pedagangnya begini, beda kan? Tidak ada kesamaan persepsi ketika seperti itu. Akhirnya boro-boro mengurus kita menjalur ke arah penyelenggaraan pemerintah desa. Ya anu sing ngalaur, anu sing ngidul. Karena tidak ada pemahaman penyamaan dulu. Lemahnya di situ, Pak Ade. Ketika pelantikan Bapak semua langsung terjun ke medan. Ya diskusi nggak apa, saya jangan materi undang-undang lah, bosen. Oh. Pokoknya kalau masalah laporan dan lain sebagainya, kalau tidak ada keterkaitan dengan BPD, itu dinyatakan gagal. Sekarang gini permasalahannya, kita ini mau lapor kemana? LPJ belum ditandatanganin, lolos oleh inspektorat. Menang baik kenang apa? Menang baik kenang apa? Nah, karena gini Pak, makanya sekarang ayo buktikan inspektorat sekarang. 2023 tanda tangannya itu real enggak? Buktikan gimana? Nggak buktikan gimana kan? Ya. Kami gini. Kalau kaitannya sesuatu gini ya, kaitan pengaduan kan bisa siapapun juga boleh. Boleh. Tidak bener. hanya BPD. Benar. Masyarakat bisa. Terus kaitan kami ngecek harus di lapangan, tidak semua desa kegarap Pak. Setahun itu cuma 30. Benar. Kroya belum semua nih. Kroya termasuk Kroya ya, Gabus tidak semua. Terbatasnya kami tenaga, pengennya kabeh mehru. Enggak Pak, maksudnya gini, inspektorat tuh datang, ketua-ketua BPD aja, ayo kita periksa LPJ, tentang nota, tentang belanja keuangan, tentang dan lain sebagainya, saksikan dengan BPD. Ya jangan dulu minta tenaga orang lain, beresin dulu itu pengawasan BPD ke desa, masa nggak mampu ngurus desa? Itu udah tupoksi yang melekat Pak. Ini tupoksi kembalikannya. BPD Oke. Kecuali mentok ya, kecuali mentok ada masalah lapor boleh ke kami. Ini permasalahannya Pak, betul. So, kalau rutinitas nih, itu tupoksi yang tes satu. Ada hierarki nggak desa dengan kabupaten? Secara tingkatan kabupaten itu adalah otonom. Diberikan keleluasaan untuk mengatur diri sendiri. Tidak ada atasan BPD. Otonom desa. Silakan selesaikan permasalahan di desa. Cuman ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada forum Dumas, pengaduan masyarakat, ini tidak mampu, mangga kita selesaikan bareng-bareng. Kalau inisiatif langsung lapor BPD, atasan siapa? Nggak ada atasan. Secara hierarki nggak ada. Atasannya siapa? DPR Kabupaten dah.
Itu rutin kami laksanakan, tapi belum semua desa. Itu kami punya program tersendiri. Kalaupun ada sifatnya pengen kerjasama, bikin MOU. Asosiasi BPD Indramayu, MOU dengan Insorat. Ada payung hukumnya dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk. Ikan air kesepakatan kan kebersamaan. Ngadep dulu pakai asosiasi BPD. Kami juga ingin terlibat dalam pengawasan desa nih. Karena belum maksimal, mohon ada kerjasama. Misalnya nih, buatkan MOU. Sejauh mana ruang lingkup MOU itu mah nanti sepakati. Perwakilan BPD Kabupaten. Itu. So bikin MOU. Kalau emang tupoksi melekat, jalankan dulu tupoksi yang melekat sekarang sejauh mana. Karena udah melekat, udah tanggung jawab apa semua di BPD. Ketika tidak melaksanakan pengawasan, masa mau dibiarin kubu macam-macam, berarti ada dosa-dosa BPD nanti. Dibiarin kubu nyolong tanah, nyolong jalan, dia bereaksi. Ada fungsi di situ yang melekat, fungsi pengawasan, fungsi monitoring, fungsi evaluasi, banyak. Apanya? Gini dulu gini. Saya kan titik beratnya adalah tupoksi BPD nih. Jangan lupa instruktoral, gampang itu mah. Titik beratnya kita optimalkan fungsi tupoksinya BPD sebagai fungsi pengawasan terhadap kinerja kubu. Amanat aturan seperti itu belum bersama dengan lembaga lain nih. Udah efektif belum sekarang? Saya nanya. Belum. Kenapa tidak efektif? Jangan dulu berbicara ke lembaga lain, jangan. Internal. Nah tadi satu, kita terbiasa dengan dulu, iya aja. Ya bener kan? Akhirnya ketika kita mau keras, aduh kagok, perlu bantuan orang lain kan, beluan ya dewekan. Karena mau merubah kebiasaan sih, perlu energi yang besar ketika merubah kebiasaan yang tidak benar. Mun dewekan BPD bisa diserawat, sok baik. Masa kuat kabur, serimpung gue bu. Ini potret ya, punten Pak. Ini potret di lapangan saya tuh, bicara tuh. Bukan ngarang-ngarang. Ya, Permendagri 2010-2016. Berapa tahun sampai sekarang? 10 tahun. Karena lemah di penguatan regulasi. Bapak-bapak ketika dinaungi regulasi yang kuat, kewajiban keharusan dipaksa. Iya. Tapi ketika sifatnya choice, penuhi tidak. Ngomongnya nanti penuhi tidak, penuhi tidak baik. Sesuai beli, dipenuhi. Berjuang nanti teman-teman DPD nih. Buatkan regulasi yang kuat untuk efektivitas kelembagaan BPD. Biar terlindungi seaturan, biar terpenuhi serasa-rasa bagaimana. Anak pelatihan diamanatkan di Permendagri itu boleh. Saat biru kemana lah. Untuk pengembangan kapasitas maksudnya. Dibantu anggaran APBD. Nah hal seperti itu kuatkan. Rempuk seluruh pengurus PD. Buatkan untuk regulasi-regulasi aturan. Mereka sederhana tadi yang sampaikan Pak Sule itu. Kaitan dengan Sapras. Tadi ada yang tidak ada apa-apa kan. Kenapa tidak dimasukkan dalam rincian juknis penyusunan APBD? Desa wajib memenuhi atau mengadakan fasilitas sekretariat desa. Nurut. Ketika regulasinya kuat. Tapi ketika judulnya apabila mampu, ya apa ya? Geser kegiatan lain kan. Kuatkan regulasinya seperti itu. Ketika regulasi kuat, mau tidak mau, suka tidak suka, aku juga akan menutupi, memenuhi. Wajib sih. Nah. Sekretariatnya ada. Diisi isinya mending berarti kan ya, mending sampean berarti penunjang kinerjanya ada. Ada, perasaan ada. Oh. Tapi kan beli sama nih, beli sama Kalkopus, yang lain ada yang masih lebih di bawah kan? Ada tuh Pak. Coba bicara ini. Dari ATK itu ada anggarannya.
Nah, ATK itu buat kita. Kita ini mau bikin apa ATK itu? Nah, satu. Yang kedua, ini juga kan kalau dari Banprop juga ada. Ada. Iya, langsung ke rekening kan? Iya, terus lagi kalau misalkan ada aset. Nah, kita ini kan nanti kebagian. Maksudnya kebagian buat peningkatan itu. Iya, tunjangan tambahan kinerja. Nah, makanya silakan. Maksudnya yang lain tuh tahu gitu. Nggak ada. Enggak gimana? Kemarin nggak apa-apa, Geril. Saya motoril aja. Di desa kayak apa bedanya? Curug Kanangaur. Gini Pak ya, Tes 1, 2, 3. punten BPD apa gabus kulon ya. Lemahnya BPD Pak, lemahnya BPD nih Pak. Karena tidak langsung memeriksa keuangan Pak. Adanya di inspektorat tuh, itu lemahnya. Pertama itu Pak. Aturannya tuh. Nah yang kedua, potret BPD Indramayu bagaimana kata Bapak tuh Pak ya. Nah sekarang saya akan ngomong mengenai potret BPD Indramayu Pak. Nah BPD kabupaten lain Pak udah disahkan semua Pak. Udah diketok palu sama ya bupati-bupati lainnya bahwa ada pimpinan BPD di kabupaten tersebut udah sah. Sedangkan di Indramayu Pak itu untuk pengakuan saja itu tidak bisa Pak. Untuk pengajuan pengakuan bahwa di Indramayu itu ada ketua pimpinan BPD se-Indramayu, Papsi. Itu belum diakui Pak. Sedangkan tanggal 15 sampai 14 Desember ada Jambore Nasional, tempatnya di Linggarjati. Kabupaten lain itu udah ada anggarannya Pak. Sedangkan kabupaten kita Indramayu, boro-boro, kongkon dewek-dewek, coba. Ya priwe garap maju ya. Ki potret Indramayu ki Pak, penweru Pak. Apa beli bupati gini. Miris ya. Ya miris, ya. artinya kurang anu lah. Artinya durung diakui lah, sing jelas mah. Mungkin Belum bisa aja diakui berproses. Iya prosesnya. Belum diakui, belum diketok palu bahwa Indramayu itu masih remeng-remeng Pak. Jabar Caang, nasional wis ana Pak. Kabupaten. Ya sedangkan Indramayu itu masih merangkak Pak. Masih pribadilah. Jambore makat dewek, ongkos dewek. Kabupaten lain mah wis ana anggarannya Pak. Terima kasih Pak. Itu saja. Masih masukan tambahan nih. Semakin utuh saya melihat BPD di lapangan kan. Ya saya secara pribadi mah ya miris kan. Lembaga dibentuk Permendagrinya 11/10/2016. Tapi kondisi di lapangan seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah. Perjuangan dan doa kita yang akan menyelesaikan. Bentuk. Maksudnya kita bertahap selesaikan. Tadi ada satu kunci pertama, kuatkan regulasi dulu. Yang memayungi Bapak dan Ibu semua ada di regulasi. Ketika regulasi ada dan kuat itu pasti mengikat untuk dilaksanakan secara hukum. Ketika melawan regulasi salah, bisa diproses kan. Selama ini kan belum kuat. Wong untuk sarana aja di APBDes laka. Main sekin ke juknya APBDes, misalnya APBDes nih. Wajib ku desa menyediakan sapras A, B, C. Pasti ditukuakan. Tapi ketika tadi pilihan yang masuknya sesuai kemampuan keuangan ya beli pasti. Kejawab. Nggak cukup. Diwajibkan. Saya karena fungsi lembaganya penting. Mau efektif gimana ketika BPD tidak representatif, nggak bisa melaksanakan tupoksi. Nggak bisa. Gitu. Enggak Pak? Sambil jalan aja dulu. Mana Pak Sulenya? Pak Sule, Pak Kabin Sule gini. Mana Kabin ya?
KBD. Ini kan teknisnya ada di DPMD. Teknisnya di DPMD. Buatkan aturan-aturan turunan yang sifatnya memperkuat kelembagaan BPD. Dari hak kewajiban, dari lain-lain lah. Sehingga terpayungi termasuk kesejahteraan. Sehingga terpayungi oleh aturan. Pak Sule nanti muaranya Pak Sule nih. Semuanya kompak teman-teman PD-nya nih, sok kuatkan mana yang diperlukan selama ini untuk yang paling pertama, untuk menguatkan BPD. Jangan nunggu hanya aturan-aturan pusat itu nasional. Irian pada baik kalau Jawa, beda realnya. Ya Indramayu Jawa Barat aja belum tentu Indramayu sama dengan Sumedang, dengan Ciamis, Kuningan, beda. Pasti punya kearifan lokal. Apa yang dimunculkan kearifan mangga? Bapak Ibu semua yang tahu kan? Seperti apanya. Termasuk budaya kuku-kukunya kan beda-beda. Nah, kuatkan dulu secara regulasi untuk payung berjalannya BPD ke depan. Hanya mengandalkan aturan-aturan pusat, lemah nantinya. Maka terjadilah saat ini ada, makanya lembaga ini, lembaga apa tadinya Pak Curug? Istilahnya apa sih gabungan BPD itu? Papsi, kuatkan, bikin itu asosiasinya untuk mendorong secara kekuatan kebersamaan di situ. Kalau lidi satu-satu nggak bisa jalan, tapi ketika diikat dengan satu asosiasi, tenaganya lebih besar. Nggak usah. Nah ini, mangga dengan kultur yang ada. Tadi yang saya pinta diamankan ya, kunci komunikasi diperbaiki. Ketika ada permasalahan, kita cari solusi bukan cari perbedaan. Kalau nyari perbedaan terus ya tidak tuntas. Dan warisan itu sampai saat ini masih ada, Pak. Menurut saya, warisan Pilku sampai satu periode belum habis, Pak. Karena hutangnya belum kebayar. Betul itu janjinya. Hutangnya ya belum lunas. Ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan sebenarnya kontraproduktif untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Ketika biaya kubu sangat miliar-miliaran. Kontraproduktif. Orang mau gimana ngabdi, mau gimana kerja, mikiri utang. Utang mending 10-20 juta. Miliar Pak sekarang nih Pak. Apalagi minjem ke pemain judi. Ya, bunganya sampai setengah lebih kan. Nah itu ada dampak-dampak yang dihadapi sekarang oleh kubu sekarang. Tapi ketika undang jadi undang kubu senang baik gitu. Pak, nungguin mau ribet gitu. Utangnya mendi, anu senagi dede cair ditagih. Sampai ditungguin. Anu segadekan bengkok apa. Tuh kan berarti ada mudorotnya ketika proses seperti itu. Kena langsung ketika ada hal yang tidak baik kan. Memang sendu nampak kuota. Seneng ngarep pening sinden apa sawer. Balik ning rumah. Ruben. Untuk masa penjabatan masih akeh sing lagi ning guri. Tuh. Pada akhirnya kan miris gitu. Sebenarnya ada nilai-nilai yang sangat mulia dulu yang namanya Pilwu itu ada. Sejarah kita mengatakan seperti itu. Sehingga lahirlah pimpinan-pimpinan desa yang benar-benar beramanah. Pernah dengar salapanan enggak? Ada ya? Yang sedikit-sedikit ke arah Sunda tuh. Salapanan, milihku itu salapanan. Cukup undang ketua-ketua kampung di balai itu. Ada balai ya, peninggalan-peninggalan itu. Balai-balai desa. Ningkono rapat, modalnya tumpeng. Siapa sih jadi kubu? Bener. Wis beres, sepakat si A, dukung AB. Beli mikir utang kan? Paling mikir tumpeng baik. Pira tumpeng. Orang bener. Nah itulah yang dinamakan musyawarah mupakatnya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada di situ. Kok kenapa ditinggalkan? Karena ketuhanannya itu setiap individu nggak ada Pak. Kalau ketuhannya
ketuhanan dulu semuanya, setiap individu itu punya Pancasila ke-1, pasti punya kedua, ketiga dan Lebih abot dirangkaikan 1, 2, 3 mau repot. Siji bae dikit ki. enggak, maksudnya kita pribadi tuh nilai ketuhanannya tuh belum ada di dalam diri kita. Itu lepas ada tidaknya nih. Musyawarah mufakat aja. Musyawarah mufakat kan sekarang. Siapa sih gede, siapa duit jadi kan? Bukan mufakat lagi. Apalagi disambungkan sila kedua, sila ketiga, oh tambah ribet. Beli nyambung tuh gini, beli kuat gitu. Mau dirangkaikan KB mah. Terus aturan pemerintah Siji tuh, bae geus beli kuat tuh. Pak Punten, aturan pemerintah tuh kan sekarang ada di kepolisian, ada apa itu kan Ya. dampaknya juga kan Banyak. lumayan kan. Lumayan. Gitu. Padahal kalau yang seperti Bapak tadi salah pada udah cukup kan. Cukup dulu itu Tapi sejarah. kenapa pemerintah juga membuat sistem seperti itu? Wis zamane angel. Jadi secara tidak langsung pemerintah juga membuat. Wis zamane jadi akhirnya ini jadi tantangan kita bersama. Bisa tidak memulihkan kembali ke dulu. Iya kan? Wis zamane HP bocah cilik sekarang HP-HPan. Bagian laka kan? Bisa kita kembalikan ke dulu nggak? Berarti wis roda zaman. Tinggal kita bertahan tidak dengan kondisi seperti itu. Larinya ketuhanan, bener. Maksudnya gini Pak, ketika Pancasila itu satu ketuhanannya kita benar-benar, pasti punya nilai. Iya itu, basicnya itu. Kemanusiaan, orang Basicnya di situ. Basic di situ. kita aja ketuhanan dah. Oke. Kita kembali ke pengawasan. Ke pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD. Saya mohon teman-teman BPD mulai tahun depan akhir masa anggaran dimulai untuk melaksanakan evaluasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa. Habis jabatan, habis anggaran. Bulan 3 bulan setelah akhir masa jabatan, Maret. Minta secara tertulis ke Kuwu laporan LKPD untuk dibahas dievaluasi. Ya, dari camat, dari PNU, dari daerah nanti untuk membuat LKPD dan lain-lainnya. Wani laporin camatnya beli. Camat laporin. Nah itu tadi, Bang, karena ini kita merubah kebiasaan untuk lebih bagus, emang ternyata tidak mudah kan. Dengan kebiasaan dulu yang begitu kental dengan kondisi yang kurang bagus. Akhirnya sekarang pengen merubah nih. Ada alot itu, angkat tuh. Bareng. Bema ya tadi, Serawat BPD ku. Semacam BPD ku. Nah itu. Punten Bapak, Mangga. ini berkaitan dengan pelaporan tadi. Di saya itu pernah Pak, minta. Maksudnya minta ke Kuwu. Dan Kuwu ngasih. Nah, tetapi di situ tuh sudah resmi, sudah ditandangani oleh pihak ini, pihak ini, pihak ini. Ini kan berarti kami tidak bisa ngevaluasi. Dievaluasi. Karena dia mengevaluasi buat apa? Karena memang sudah resmi. Gitu, Nanti sudah kan ada jadi. catatan. Ketika hasil evaluasi BPD punya catatan. Apa catatan terhadap laporan legalnya ya? Legal laporan keterangan pertanggungjawaban. Itu mah legal secara lembaga kuwunya. Kalau nggak masih konsep kan bukan laporan. Kalau menurut saya sih kepengennya begini ya, ini kepengen kami. Rancangan. Memang kami itu mereka itu sudah membuat laporan. Oke. Tetapi laporan ini belum resmi ketika belum ditantangani oleh BPD gitu pengen saya. Tujuannya buat apa? Pak, supaya bahwa laporan untuk ke BPMD kemana itu sudah ada real tanda tangan dari pihak BPD-nya. Iya. Aja sampai usga BPD ditembak be tanda tangan aja. Lah. Wis lakargane gaji satitik sarane langka pisan. Aduh, nasib. Yang saya pahami bokat salah punten ya. Ketika laporan keterangan pertanggungjawaban Kuwu itu belum melibatkan BPD karena murni realisasi kegiatan APBD yang belum diapa-apakan. Makanya ada wadah tadi, wadah evaluasi BPD untuk ngurus di situ. Jangan tangan dulu. Nggak ada penandatangannya, nanti diurus dulu, dibahas dulu, bener beli sih LKPPDE.
Nggak ada kolom tanda tangan BPD, nggak ada. Belum nyampe. Wong mbak tahapannya nanti dibahas dulu. BPD siapa tuh? Udah tanda dulu tuh. Jangan belum. Itu setelah resmi baru dibahas, nanti bersikap BPD. Mau ngasih catatan, mau minta informasi mah enggak, sesuai dengan kondisi yang ada. Catatan nanti untuk bahan rapat musyawarahnya ke depannya, bahan lagi. Dari catatan laporan keterangan perjawaban dibawa ke forum rapat lagi nanti untuk bersikap bagaimana ke depannya. Tapi tadi tidak menjatuhkan nih, karena bukan perwakilan. Inspektorat lagi, lain inspektorat mah. Inspektorat bukan terpisah nanti, itu urusannya. Itu murni laporan keterangan penjawab kubu, minta BPD, minta LKPPD, dikasih nih 10 hari, dirapatkan, dievaluasi, dibahas, bener beli ki APBDesku sesuai rencanae. Terus ada catatan beri kekurangan kelebihannya, di kono ngebahasnya BPD, ngebahasnya makanya ning kuningan aja ning desa. Amer pinter. Izin Pak. Ya, izin Pak. Jadi gini ya, mohon maaf Pak Ketua BPD dan unsur BPD. Jadi kalau kita mengkaji yang berkaitan dengan pemerintahan desa itu berawal dari tata cara penyusunan anggaran itu kita harus tahu Pak. Kedua, sebelum masuk ke tata cara penyusunan anggaran, kita harus tahu dulu tupoksi BPD. Supaya ada dasar kita Pak. Dalam arti untuk meluruskan sesuai dengan ketentuan aturan. Yang kedua baru kita masuk ke perencanaan Pak. Jadi setiap ada pembahasan yang dikatakan RPJMDes, RKPDes, APBDes itu mohon maaf Pak. Sebelum Pak Kuwu mengadakan harusnya BPD dulu Pak. Ngajak rapat. Sesudah itu tadi disampaikan Pak Irban juga, kita harus tahu angka pagu tabungan yang ada di desa Pak. Sesudah itu kita masuk lagi ketentuan aturan yang ada regulasi yang berkaitan dengan uang DD nih misalnya dari Kemenq. Masuklah ke PMK 146. Nah saya share Pak ya, saya share semua nih. Karena udah ada yang masuk ke grup BPD ya. Nah, bagi yang belum, mangga ping ke saya Pak, supaya kami bisa meng-sharekan itu. Untuk konsultasi bisa japri Pak. Kalau di grup nanti rame Pak. Karena yang lainnya sudah pada paham Pak. Ya, itu ya, khususnya para ketua. Sesudah itu kita masuk dari perencanaan itu ke penata usahaan Pak. Masuk penata usahaan baru ke pelaksanaan. Nah, BPT juga wajib mengetahui program dan kegiatannya Pak. Masuk ke situ baru BPD juga wajib mengetahui sistem pelaporannya. Hanya mengetahui loh Pak. Untuk pemeriksaan lebih detail pihak inspektorat Pak ya. Itu ya Pak, supaya ada kebersamaan. Insya Allah Pak, kalau seandainya kita, makanya saya adakan pengen ketemu dengan unsur BPD ini, supaya kami juga tidak mengenal ketuanya saja Pak. Jadi biar sharing gitu Pak. Dan kami biar ada pemasukan Pak. Aspirasi-aspirasi akan ditampung sama kami Pak. Insya Allah Pak, kalau seandainya yang berkaitan dengan paku, tidak ada transparansinya atau apa, japri ke saya Pak. Dan saya akan tidak menggunakan bahasa ini dari Pak Susanto atau Pak siapa enggak. Saya pakai dibungkus ini dari Dumas, tolong dari masyarakatnya Pak Kuwu. Selesai. Mudah-mudahan Pak dengan ada pertemuan ini makanya nanti Bapak juga menanyakan mangga sedetail mana pengawasan yang ada di BPD untuk di pemerintahan desa. Itu aja Pak ya dari saya Pak ya. Udah dah. Makasih tambahan Pak Kabit. Aja nyinir sudah Pak.
Ya udah. Kita terima dulu apa adanya, qanaah ya, qanaah dulu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik nih Pak Sule. Ya. Tadi bisik-bisik, ayo pelatihan sama minta jaket sekali-kali mah. Ya uas, kalau kedomong sana. Ya. Ya. Jadi intinya itu Pak, hadir di sini saya bersilaturahmi dengan teman-teman dari BPD. Mari kita lebih efektifkan kelembagaan ini. Sayang itu. Telah dibentuk secara aturan formal dari pemerintah pusat dan lain-lain. Cuma tadi kendala satu, penguatan regulasinya yang belum maksimal. Sehingga teman-teman di lapangan, ya tadi ngalor ngidul, arahnya tidak ada yang nuntun seperti apa. Hanya membiarkan dengan aturan-aturan biasa tapi tidak saklek. Sehingga teman-teman yang tadi latar belakang yang berbeda-beda, akhirnya persepsinya kan sesuai latar belakang. Ya orang tukang tani ya melihatnya dari sisi aspek taninya. Ketika dia orangnya orang PNS, sisi pemerintah, sisi orang pemerintahan ya kan. Jadi perlu ada penyamaan persepsi bagi teman-teman BPD ke depan, biar ketika melaksanakan tusinya benar-benar. Oh iya, tusi. Terus yang keduanya, lembaga BPD bukan lembaga perwakilan seperti yang terdahulu. Dan bukan lembaga profesi. Waktu kerjanya 24 jam, benar nggak? Nggak ada jam kerja BPD. Kudu ngantor tah? Tidak ada kewajiban kantor. Karena bukan lembaga profesi. Wah, anggota BPD kerja di Jakarta, balik tiap dina Meng Jaya Mulia misalnya. Paling anak bengi. Isuk semangkat maning. Jadi nggak ada. Jadi ketika ada di posisi BPD sebenarnya mah menunjang terus bisa mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik dan lebih efektif. Ada niat nawaitu untuk membangun desa. Makanya muncul akhirnya permusyawaratan, kesepakatan, kedamaian untuk membangun desa. Itu barangkali yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf menelanjangi sedikit BPD. Potret yang saya lihat seperti itu gitu Pak. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lah, mudah-mudahan. Minta doanya, minta perjuangannya Pak Sule nih, biar regulasi-regulasi tentang BPD lebih kuat. Termasuk tahun sekarang tadi ya, Sapras ya Pak Sule ya. Sapras BPD disiapkan dalam Juknis APBD 2025. Wajib HP satuan. Itu saja, barangkali tadi tambahannya dari teman saya terkait khusus laporan nih ya, laporan bagaimana sih. Juknis sudah nerima belum? Oh ini nih. Nanti ini menjadi pedoman bawah semua untuk membuat laporan kinerja BPD. Sedikit ada tambahan dari teman saya untuk bagaimana teknisnya sih untuk pembuatan laporan sampai beres. Terima kasih sekali lagi mohon maaf atas segala kehilapan kami. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.